Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di tempat lain, Rangga sedang duduk menunggu kedatangan Arimbi. Dia sedang memikirkan tentang bagaimana menghadapi Arimbi yang sangat licik. Setengah jam menunggu, dia melihat Arimbi datang. Wanita itu memakai baju yang sangat seksi. Rangga melihatnya dengan dahi berkerut, heran dengan penampilan Arimbi. "Selamat malam sayang," ucap Arimbi dan mengecup pipi Rangga. Wanita itu duduk di samping Rangga dan menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Dia lalu memeluk pinggang kekasihnya. "Baru seminggu tidak bertemu, sudah seperti 1 tahun. Sayang, aku mau kita lanjutkan hubungan ini lagi. Kamu pasti kemarin hanya bercanda kan? Aku tidak bisa hidup tanpa kamu," ucap Arimbi manja. Arimbi kemudian mengubah posisi duduknya. Dia menggenggam tangan Rangga. Wanita itu berharap sentuhan darinya dapat meluluhkan hati pria itu. "Sayang, aku benar-benar kesal dengan yang kamu lakukan. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan hubungan kita ini? Apa salahku?" tanya Arimbi. Rangga diam saja dan tidak merespon semua ucapan Arimbi tersebut. Hal itu membuat mantan kekasihnya itu semakin emosi dan kesal. "Apa kamu sudah bosan dengan hubungan kita, Rangga? Apa kamu memang ingin berpisah dengan aku?" tanyanya lagi dengan nada yang sedikit lebih lembut. "Iya, aku sudah bosan dan ingin berhenti dari hubungan ini," jawab Rangga dengan tegas. "Tidak, jangan katakan seperti itu, sayang. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Aku tidak bisa terima keputusan sepihak ini," ucap Arimbi dengan penuh rasa ragu. "Aku sudah membuat keputusanku. Hubungan kita harus berakhir," kata Rangga dengan nada tegas dan mantap. "Rangga, aku mohon padamu, jangan buang aku begitu saja. Aku menyayangimu dan akan melakukan apa saja untuk membuat hubungan kita lebih baik lagi. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi," kata Arimbi dengan suara lirih dan meneteskan air mata. Rangga melihat betapa sayangnya Arimbi padanya, tetapi dia merasa telah bertahan cukup lama dalam hubungan ini dan sudah waktunya untuk berpisah dan melanjutkan hidupnya masing-masing. Lagi pula, Rangga sudah mulai mengetahui sifat asli wanita itu. Tiba-tiba Arimbi berdiri dan langsung berlutut di hadapan Rangga. Mereka jadi pusat perhatian para pengunjung yang lain. "Aku mohon, Rangga, jangan putuskan hubungan ini. Aku telah banyak mengorbankan waktuku untukmu. Aku telah menolak banyak pria hanya untuk bersamamu. Kenapa akhirnya kamu meminta hubungan ini berakhir? Katakan salahku padamu," ucap Arimbi memohon. Rangga tampak menarik nafas panjang. Dia mencoba menahan emosi dan amarahnya. Pria itu meminta Arimbi kembali duduk. "Bangunlah Arimbi, kita akan jadi pusat perhatian jika kamu terus berlutut begitu. Lagi pula, tidak ada yang bisa berubah. Semua telah menjadi keputusanku, tidak akan berubah," ucap Rangga tegas. "Paling tidak berikan satu alasan kenapa kamu memutuskan hubungan ini. Jika kamu tidak bisa mengatakan, aku tidak akan berdiri." Arimbi mencoba mengancam Rangga karena berpikir pria itu tidak memiliki alasan apapun kecuali karena dia yang mulai tertarik dengan cinta istrinya. "Aku tidak bisa meneruskan hubungan dengan orang pembohong seperti kamu," kembali Rangga bicara dengan tegas. Akhirnya Arimbi berdiri mendengar ucapan dari Rangga. Dia memandangi pria itu tajam. "Katakan padaku, apa kebohongan yang aku lakukan?" tanya Arimbi dengan suara tinggi. "Kau telah berbohong pada cinta dengan mengatakan jika kau sedang mengandung anakku. Apa kau tidak pernah berpikir bagaimana bisa hamil jika kita saja tidak pernah melakukan hubungan badan?" ucap Rangga dengan penuh penekanan.
Arimbi tampak terkejut mendengar ucapan pria itu. Dengan penuh drama, dia mengeluarkan air mata. Bukan aku yang berbohong, tapi cinta istrimu. Aku tidak pernah mengatakan padanya jika aku hamil. Pasti itu hanya karangan dia saja. Mungkin dia ingin bebas darimu, sehingga mengatakan kebohongan itu agar dia memiliki alasan untuk meminta cerai. Cap Arimbi dengan terbata karena menahan tangis. Rangga tersenyum mendengar ucapan Arimbi. Dia tidak mengira jika wanita yang selama ini dia cintai adalah ratu drama. Rangga tertawa mendengar ucapan Arimbi. Dia lalu mengambil gawainya dari saku celana, memperlihatkan satu video ke arah Arimbi. Pria itu baru memperlihatkan kedatangannya. "Itu apa? Kamu datang ke rumahku kan?" tanya Rangga dengan tersenyum simpul. "Baiklah Rangga, aku akan jujur. Aku memang datang ke rumah kamu. Kedatanganku hanya untuk bertanya dengan cinta mengenai pernikahan kalian. Aku mencintai kamu, Rangga. Semua itu aku lakukan karena belum bisa menerima keputusan kamu," ucap Arimbi dengan suara gemetar. Rangga berdiri dari duduknya. Arimbi yang melihat itu juga ikut berdiri. Dia tidak akan membuang kesempatan untuk membuat Rangga kembali padanya. "Rangga, aku mohon, dengarkan aku. Aku tidak akan menuntut kamu untuk berpisah dengan cinta, tapi jangan putuskan aku. Aku rela jadi yang kedua, kita hanya nikah siri saja," ucap Arimbi dengan memohon sambil menggenggam tangan Rangga. Rangga melepaskan genggaman tangan Arimbi. Dia lalu berjalan. Arimbi mengejar dan menahan kepergian pria itu dengan menahan tangannya. Rangga menghentak tangan wanita itu agar terlepas. "Sebaiknya kita tidak lagi bertemu dan berhubungan sampai aku bisa melupakan segalanya. Aku takut jadi khilaf jika bertemu kamu. Aku takut akan tambah melukai kamu. Kita bisa cari kebahagiaan masing-masing. Kamu bisa mencari pria yang jauh lebih baik dariku. Aku ada kirim video ke ponsel kamu. Bisa kamu lihat," ucap Rangga. Dia kembali berjalan. Arimbi yang penasaran dengan video yang dikirimkan Rangga langsung membukanya. Dia kaget saat tahu video apa yang pria itu kirimkan. Ternyata video saat dia menemui cinta dan semua ucapannya jelas terdengar. Di bawah video itu, Rangga mengirimkan pesan, "Kebohongan hanya akan menyelamatkanmu sementara, tapi menghancurkanmu selamanya. Kejujuran akan hilang, berawal dari satu kebohongan saja. Setiap kali kamu berbohong, kebohonganmu membuatku semakin dekat dengan perpisahan." Bohong merupakan sikap buruk yang tentu tak disukai oleh setiap orang, terlebih jika yang berbohong adalah orang terdekat, seperti pasangan atau pacar. Tentu kebohongan ini menjadi catatan buruk tersendiri yang cukup membekas. Tak heran jika suatu kebohongan dapat menimbulkan konflik dalam suatu hubungan. Bukan tanpa alasan, jika salah satu pihak berbohong, tentu telah menghancurkan kepercayaan yang diberikan pada pasangan. Arimbi terduduk setelah melihat video itu. Dia tidak menyangka jika di rumah Rangga terdapat CCTV. Pria itu memang menyamarkan bentuknya dan meletakkan di tempat sedikit tersembunyi.